down, I know you got me, baby. Semuanya, lagi saya Serina. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke bab yang dimana kita akan membahas mengenai DNS server, autoris DNS server. Nah, di sini ada beberapa materi. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep autoritatif DNS server. Nah, jadi di sini kita menghilangkan metode request ke Google. Tadi, jika terdapat klien yang ingin akses .com lokasi DNS server sudah memiliki IP tersebut. Jadi, kita setting IP address-nya di dalam local DNS server yang mana hal tersebut tidak memerlukan metode request ke google.com. Jadi, kelebihannya adalah kita dapat mempersingkat waktu dan juga mempercepat requestan data yang menuju ke suatu internet. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Kita akan coba melakukan autoritatif DNS server yang mana nanti klien merequest sebuah domain dan lokal DNS server akan langsung menjawab apa IP address dari domain tersebut. Topologi dapat kalian perhatikan bahwa terdapat dua server, yaitu lokal DNS dan web server. Jadi kita akan menggunakan topologi ini di sini, yang mana nantinya kalian akan mengakses web server yang baru yang akan kita cloning dari Debian server, dan yang akan menjadi lokal DNS server adalah server 1. Nah, di sini kalian bisa klik kanan pada server satunya, terus kalian clone. Di sini kalian bisa ubah namanya menjadi web server. Ini saya server 1. Next. Nah, di sini kalian bisa pilih yang fork1. Sini yang current machine state ya. Terus kita tunggu. Jika sudah selesai, kalian bisa pergi ke setting. Terus kalian pergi ke network. Nah, pada adapter 1 itu di sini kita harus pastikan tersambung pada internal network ya teman-teman, karena kita akan setting IP-nya menjadi 10.10.10.4. Terus pada sistem kita pastikan urutannya HOP, HOF atau hard disk optical floppy. Jika sudah benar, kalian bisa oke. Terus running. Nah, di sini kita bisa cek dengan IP-A. Terlihat di sini ia masih menggunakan IP 10.10.10.2 karena ia adalah hasil clone dari Debian server. Pasti tentunya adalah IP-nya tersebut. Jadi kita bisa setting dengan masuk ke review. Lalu kita nano /etc/network /interface. Kita enter. Nah, pada bagian address sini kita ubah menjadi 10.10.10.4. Terus kita bisa simpan saja. Kemudian kita restart dengan sistem CTL. Restart networking. Lanjut cek dengan IP-A. Nah, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.4. Nah, kita coba ping 88. dan ping google.com.
Nah, jika sudah berhasil semua, kita coba untuk ubah hostname-nya dengan perintah hostname ctl set min hostname svr 3 Debian. Terus kita enter. Lalu saya restart dengan sistem ctl restart system min hostname. Enter. Sudah, di sini jangan lupa untuk men-setting atau mengubah hostnya dengan nama /etc/host. Enter. Ini kita ubah dari server 1 menjadi server 3. Kita simpan. Ini kita coba ping svr 3 Debian. Nah, di sini kita telah berhasil ya teman-teman. Ke materi berikutnya yaitu konfigurasi zone file. Nah, kalian bisa login ke root server 1 ya teman-teman. Kita install terlebih dulu bin 9-nya dengan apt install bin 9. Enter. Nah, jika sudah, kita bisa cd /etc/bin. Enter. Lalu kita ls. Maka di sini muncul banyak file yang disiapkan oleh bin 9. Di sini kita akan mengkonfigurasi forwardingnya terlebih dahulu dengan masuk ke name.conf .local, terus kita enter, dan akan muncul konfigurasi yang masuk ke dalam komen. Kita akan konfigurasi di bagian paling bawah, akan membuat domain yang akan diakses oleh klien nantinya. Di sini kalian bisa tuliskan zone dina.com, terus kurung kurawal, lalu kita enter, lalu tab, tuliskan type master. Nah, ia membuat server Debian kita menjadi master server, yang mana itu terdapat type, yaitu ada master yang sama dengan server aktif dan juga ada yang slave. Enter. Kita tab lagi, tuliskan tempat untuk menyimpan domain kita dengan menuliskan file, /etc/bin /db.sherina. Terus kita kurung-kurung titik 2 koma titik koma, terus kita enter. Habis itu kita kurung-kurung. Nah, itu adalah untuk konfigurasi forwarding zone. Sekarang kita akan konfigurasi reverse zone. Kita konfigurasi di bawahnya saja. Di sini kita enter. Tuliskan zone 10 titik
min addr dot arpa, lalu kurung bawah. Ini maksudnya kita memasukkan IP address yang kebalikannya dari depannya, karena 3 IP depannya sama semua, maka saat dibalik itu akan tetap sama, yaitu 10.10.10. Jadi misalkan di sini saya memiliki IP 10.2.0.4, maka saya akan menuliskannya. Nanti di sini itu akan kita inputkan di reverse nya itu adalah 5.2.10. Jadi kebalikan 3 IP pertama. Di sini kita enter. Tab, tuliskan type start, terus kita titik koma, kita enter, kita tab, tuliskan file, /etc /bin /dp dot 10, titik koma, terus kita enter, kurung bawah, titik koma. Jika sudah, kita bisa simpan. Materi berikutnya yaitu konfigurasi forwarding file. Nah, sebelumnya kita telah mengkonfigurasi domain name dan meletakkannya di file db.serina. Namun, kita belum membuat file db.serinanya. Begitu juga dengan konfigurasi IP. Nah, kalian bisa login dulu ke root server 1. Kita bisa ls dan terlihat punya file yang sudah diberikan Win 9 untuk template, sehingga kita cukup merubahnya saja. Kita akan buat directory file yang bernama db.serina sebagai penempatan domain name. Nah, di sini saya akan lakukan copy saja dengan cp db.local db.serina, terus kita enter, kita ls. Nah, di sini filenya sudah terbuat. Sekarang kita nano db.serina, kita enter. Nah, di sini sudah terdapat konfigurasinya dan kita akan menggantinya saja. Kita ubah dulu di bagian localhost serina.com spasi root dot serina.com. Di sini perhatikan lagi untuk bagian root adalah email dari root user. Jadi nantinya ketika kita melakukan request pada website serina.com, maka akan tercantum email dari root usernya. Di sini pada serial juga kita perlu ubah di setiap saat kita melakukan perubahan konfigurasi. Di sini saya ubah misal dengan di sini saya ubah menjadi 5. Karena kita telah merubah konfigurasinya, kemudian kita konfigurasi untuk non servernya. Jadi di sini kita perlu mendefinisikan web servernya. Perhatikan pada in ns. Nah, ini yang mana itu adalah internet dan ns adalah nama server. Kita ganti pada localhostnya menjadi ns1.serina.com. Kemudian pada bagian bawahnya untuk tab ini ubah menjadi
NS1. Dan untuk IP-nya kita ubah menjadi 10.10.10.10.2. Kemudian kita akan definisikan yang akan menjadi web servernya. Pada ini kalian bisa enter, terus tuliskan add, lalu tab, terus in, lalu kalian tab lagi, akan tuliskan a, kalian tab, terus tuliskan IP web servernya yaitu 10.10.10.4. Terus kalian di sini bisa di sini kalian enter. Nah, di sini kalian bisa tuliskan www tab in, terus tab sineng, terus kalian tab lagi, lalu masukkan nama domain kita yaitu sarina.com. Terus bisa kalian simpan. Lanjutkan materi berikutnya yaitu konfigurasi reserve file. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di file db.10. Nah, di sini kalian bisa login ke server 1. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita perlu mengcopy file terlebih dahulu seperti sebelumnya, yaitu dengan cp db.127 db.10, kita enter, terus kita ls. Maka file db.10 di sini sudah ada. Langsung saja kita konfigurasikan dengan masuk ke menu db.10. Kita enter. Sama seperti sebelumnya, di sini pada localhost diubah menjadi sarina.com. sarina.com. Nah, lalu pada serial ubah dari 1 menjadi 5 ya teman-teman. Nah, pada NS pada hostnya di sini kita ubah menjadi NS1 sarina.com. Nah, lalu bisa enter ya, lalu tab, ketikkan in, lalu tab lagi ns, lalu tab, lalu 1.sarina.com.
Lalu ke parameter pointer. Di sini digunakan untuk menggabungkan IP address ke suatu domain. Jadi kita hapus yang di awal baris, ubah jadi empat ya teman-teman. Dan pada localhost ubah menjadi www.sherina.com. Terus kita simpan. Itu verify konfigurasi restart server. Nah, di sini kita masuk ke server 1. Nah, kita akan memastikan bahwa tidak ada error pada konfigurasi yang telah kita lakukan tadi. Jadi, di sini bisa lihat dulu dengan chat db.sherina, terus kita enter. Nah, dan chat db.10, kita enter. Nah, ini adalah hasil konfigurasi kita tadi. Kemudian kita akan cek apakah ada error dengan konfigurasi ini dengan name min check conf. Kita enter, tidak terdapat output apapun, itu tandanya konfigurasi kita aman atau tidak ada error. Lalu bisa juga cek dengan name min checkzone sherina.com. Sorry, ini perintahnya kurang. Tambah db.sherina. Kita enter. Maksudnya adalah kita melakukan pengecekan dengan nama domain kita dan konfigurasi di domain kita, apakah ada error atau tidak. Nah, jika muncul output seperti ini, berarti konfigurasi dan nama domain kita aman atau tidak terdapat kesalahan. Kita coba juga pada IP-nya dengan name min checkzone 10.10.in min addr.arpa spasi db.10. Kita enter. Nah, di sini juga muncul output. Berarti di sini juga aman. Jika sudah aman, kita bisa restart dengan sistem CTL. Restart pin 9. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengujian autoritatif DNS. Jadi kalian bisa login ke klien. Kita akan menguji konfigurasi yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya di Ubuntu client. Sebelumnya di sini kita perlu mengkonfigurasi resolver lagi dengan nano /etc/resolve.conf. Kita enter. Aja. Kemudian kita coba gunakan resolver yang baru. Terus di sini tuliskan name server 10.10.10.2. Nah, di sini IP-nya adalah yang mengarah ke local DNS server. Di sini kalian bisa simpan. Sekian saja praktek di video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.